Sebelum Anda mulai, sebelum berbagi mengenai latar belakang, sebelum masuk ke IDN Makkah Madinah, sebelum Anda masuk, Anda belajar di Al-Azhar Kairo Mesir selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu, orang tua Anda menawarkan untuk sekolah di sini karena mungkin pendapat dari orang tua karena bisa dekat dengan haram, karena dekat dengan haram dan eh, mungkin pelajaran yang lebih baik daripada di Mesir. Jadi Anda ke sana ke Mesir, eh, dan hari ini Anda akan berbicara tentang sama pengalaman belajar di sini, program, tantangan akademik, kehidupan di Arab Saudi, interaksi dengan masyarakat lokal, dan manfaat yang didapat. Pertama, dari pengalaman belajar, sistem kegiatan pembelajaran di sini, yaitu dari jam setengah 8 pagi sampai jam 9 pagi adalah belajar dengan muslim, belajar dunia, seperti akidah, nahu, sorof, fikih, hadis, dan sirah. Lalu jam setengah 10 kami pergi ke Masjidil Haram untuk mulazamah dengan para murid-murid yang di sana dan para syekh. Sampai jam 11 siang, lalu pada zuhur kami melaksanakan halakoh dan proyek-proyek seperti vlog, jiwar, dan lain-lain. Dan pada asar eh, kami ada satu proyek lagi yaitu berbicara dengan orang. Tujuan eh, tujuan kita berbicara menggunakan bahasa Arab atau program bahasa Arab itu karena untuk membiasakan berbicara dengan bahasa Arab walaupun sedikit, misal seperti jaga nama, nanya kabar, ataupun segala ataupun selainnya, insya Allah lama-lama terbiasa. Lalu yang kedua, program menurut saya, menurut Anda program yang paling menarik adalah program yang berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa Arab, karena Anda bisa tahu seperti apa, misal mungkin dari negara di mana, bisa negaranya seperti apa, lalu bagaimana bagaimana, dan lain-lain. Untuk tantangan akademik, misal kita ketika dimulai zaman, pertanyaan apa? Ketika dimulai zaman, misal tidak ada yang dimengerti, cara untuk menghadapinya mungkin seperti anak tanya kepada teman sebelah anak yang orang Arab, apa tadi yang dibahas, misal tentang akidah atau apa saja, Anda tanyakan walaupun Anda tidak mengerti. Anda tanyakan terus kepada orang di sekitar Anda untuk bertanya. Mungkin kehidupan di Arab Saudi. Untuk yang Anda rasakan ketika beradaptasi dengan lingkungan yang berada di Arab Saudi, mungkin dan Mesir tidak jauh berbeda. Mungkin dari segi bahasa, makanan, kebiasaan, lingkungan sekitar, ekonomi, dan lain-lain. Tapi kalau dibandingkan sama Indo jelas jauh berbeda dari keseluruhan karena alhamdulillah tinggal di sini sangat bermanfaat. Kita bisa sering melakukan ibadah umroh dan pasti biaya yang lebih murah kalau tinggal di sini. Saya urusan salat di Masjidil Haram, segala ibadah lainnya, alhamdulillah tinggal di sini emang suatu berkah dari Allah. Lalu interaksi dengan masyarakat lokal. Alhamdulillah, Anda sekarang punya teman akrab di Masjidil Haram. Beliau bernama Ahmad Sadiq yang biasanya panggil Sadiq. Awal ketemu ketika sedang melakukan program berbicara dengan orang Arab. Dan sampai sekarang Anda masih berteman. Oh ya, beliau berasal dari Sudan dan sudah tinggal di sini selama 20 tahun. Dan beliau adalah dosen di Universitas Umbul Qura sebagai guru bahasa Inggris dan Perancis. Lalu manfaat yang didapat.
pengembangan diri, alhamdulillah setelah Anda bergabung dengan program di Makkah Madinah ini, Anda bisa mengembangkan diri menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, baik dari segi ilmu agama maupun alat perbuatan sehari-hari. Lalu Anda juga bisa lebih mengasah kemampuan dalam berbahasa Arab dan Al-Quran juga semakin baik di sini. Lalu terakhir yang bisa Anda kasih tahu, tips dan saran bagi calon yang akan datang adalah niat. Niat dan tujuan, karena antum di sini adalah penuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i itu ibarat air, dan air yang bening, dan antum itu adalah gelasnya. Karena antum itu sudah banyak mengeluarkan biaya, antum juga sudah rela berpisah dengan keluarga, sungguh rugi kalau antum di sini tidak memiliki tujuan yang pasti. Jadi kalau mau sini, niatnya di ya niat dan tujuannya adalah untuk belajar. Kedua, mental. Mungkin karena kehidupan yang di sini berbeda dari segi kultur, adat, dan sifat orang yang ada di sini. Mungkin seperti lebih tegas orangnya daripada di Indonesia, atau ya nggak sabaran atau gimana itu orang asing. Tapi insya Allah baik sih. Lalu yang terakhir, bahasa. Karena di sini mungkin 100% bahasa yang digunakan ketika belajar, ketika komunikasi itu semua dengan bahasa Arab. Jadi ketika mungkin sampai sini dimaksimalkan dalam belajar bahasa Arabnya, dan eh, amalkan gitu dengan mengobrol dengan orang-orang Arab. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, insya Allah Anda jawab sebisa. Mungkin tanya, Ya, boleh. Tuan ini mau tanya, di sana udah pernah khatam belajar kitab apa aja ya? Untuk kita mungkin dari pelajaran dunia kita belajar bersama, sebelumnya bersama satu sen. Untuk kita, Anda kurang tahu kalau untuk kita Udah berapa Ya, lama di izin, sana? izin menambahkan Pak. sudah 4 bulan, Afwan, betul. 4 atau 5. Afwan. Untuk kitab di mana? Di pelajaran dinia itu kita menggunakan kitab tauhid atau kitab usul salasah ya. Dan itu anak-anak Oh iya, langsung mencatat. Kemudian kalau itu kita tauhid. Kemudian fikih pakai fikih muyassar, hadis pakai hadis arba'in. Kemudian nahwunya pakai kitab mukhtarat. Kemudian untuk sirahnya kita pakai eh, ringkasan ya yang disampaikan oleh Syekh Khalid Wasallam. oh iya, Kemudian ah, iya. untuk pelajaran ya udah itu. Nah untuk munazama mereka di semester pertama ini fokus ke istimewa atau mendengarkan pun juga mencatat tapi bukan fokus ke kitabnya, fokus ke penyampaian apa namanya itu di dalam munazama di kelasnya halak halak itu Pak. Kurang lebih seperti itu. Silakan lanjutkan kita. Itu langsung. Ustadz, izin bertanya. Silakan Ibu. Iya, itu kalau kelompok-kelompoknya itu ustadznya, pendampingnya itu berapa siswa, berapa pendamping, atau dilepas ke syekh-syekh yang ada di sana? Ini tanya ke saya ya. Iya, Ustadz. Ya, kalau pendamping yang menghandle program ujian Madinah saat ini satu orang. Kebetulan saya sudah menyelesaikan ya untuk satu semester ini program sudah berjalan dan insya Allah dilanjutkan oleh Ustaz Hashim jadi satu orang itu yang akan menghandle programnya, yang akan manage apa namanya kegiatan belajarnya ataupun manajemen eh, kegiatan anak-anak selama di Madinah. Nah, untuk
di dalam mulazamah itu sendiri langsung sama chefnya atau sama halaman masing-masing seperti itu. Kedengeran Pak? Halo? Kedengeran suaranya? Oh ini ada yang nanya, kok kitabnya enggak tahu? Ya, kok kitabnya enggak tahu gitu ya. Kalau anak-anak kemarin kita fokusnya ke, jadi sebenarnya kan langsung mulazamah. Nah, mulazamah itu mereka bingung dari jam 7.30 sampai jam 11 itu nggak nangkep karena tadi saya sampaikan di kelas SMA itu nggak semuanya bisa bahasa Arab. Bapak Ibu kalau nggak bisa bahasa Arab suruh dengerin kajian bahasa Arab terus ditanya kitab apa itu, bisa jawab nggak kira-kira. Nah kurang lebih seperti itu, masih agak baru asing bahasa Arab itu, sehingga program program mulazamah itu dipangkas ya, jadi jam 7.30 sampai jam 9.30 sampai jam 9 itu fokusnya ke bahasa Indonesia, pembelajarannya dinia yang fokus dengan topik-topik yang tadi saya sebutkan seperti itu. Nah, terus mulazamahnya ngapain? Istimewa ya namanya. Target pertama di tahun pertama itu kita fokusnya bahasa Arab untuk kelas SMA. Istimewa ini mendengarkan. Jadi membiasakan telinga kita mendengarkan bahasa Arab seperti itu. Bisa dipahami ya. Baik, mungkin tadi ibunya sudah terjawab Om Ya, pertanyaannya. siap Ustadz. Ya, sudah. Yang kemudian di dalam chat juga mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kalau ada yang mau tanya lagi ke Fatur nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa Afwan jawab Ustaz, mau ya saya bantu. Silakan Ibu Sofi. Kemudian mana itu anak-anak kalau setelah selesai belajar mulazamah itu mereka tinggalnya di mana? gimana Om? Kalau misalnya di luar jam mulazamah itu mereka tinggalnya di mana untuk kehidupan sehari-hari? Ada markas yang disediakan mereka bersama gitu. Suaranya agak putus-putus ini. Sayanya atau jaringnya ini? Mungkin saya. Coba sekali lagi Om Afwan nih. Ini Ustadz kan belajarnya mulazamah. Nah di luar jam mulazamah itu anak nanti tinggalnya di mana? Ada markas tertentu mereka Saya, kumpul atau tinggal bermalam gitu. Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Ya, tadi sempat kita bahas ya di pertama-tama tempat tinggal itu sempat ada problem ya. Jadi awalnya itu tempat tinggalnya agak jauh. Nah, untuk saat ini saya terhandle yang jelas kita berusaha untuk nyari tempat tinggal itu di dekat Haram, baik Haram Mekah ataupun Haram Madinah. Haram Mekah itu masih Haram, Haram Madinah itu Haram Nabawi, Masjid Nabawi. Nyari yang paling dekat, yang paling murah akomodasinya seperti itu. Sekarang ditanya di mananya posisi lokasinya. Ya, mungkin saya saat ini bisa jawab Ajiat Mas Sofi, tapi nggak tahu juga Ajiat Mas Sofi kayak apa. Ajiat Mas Sofi itu di Mekah. Tapi tahun depan masih di situ atau enggak? Wallahu a'lam. Kita lihat masalahnya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau nanti bulan Ramadan, anak-anak satu kamar itu bisa sampai 8.000 real satu kamarnya. Kecil, cuma untuk 5 orang. 8.000 real. Kalau dua kamar 8.000 real itu ngomong-ngomong bisa sampai 40 juta 1 bulan aja itu. Terus masa kita memaksakan diri untuk tinggal di situ yang enggak? Kita akan tinggal agak jauh dari haram untuk dapat tempat yang lebih murah. Namun kita tetap di haram. Bisa difahami? Bisa difahami apa? Ya, Sam. Saya pahami ya. Jadi kalau tempat tinggalnya pastinya itu melihat maslahat nanti bagaimana. Yang jelas sekarang diajak di shopping untuk di Mekah, kemudian di Madinah itu di Masjid Kuba. Cuma mungkin masih akan bisa berubah. Pokoknya nyari yang paling dekat dengan halu dan paling murah kayak gitu. Baik, silakan kalau ada lagi. Nah, apa tahu ya dari 67 orang ini kalau Majid Sofi dari mana satu. Nah, Bapak Armanis. Kalau fit. Ya, silakan.
Kalau ada lagi mau tanya soal faktor sebagai santri, sebagai siswa, tidak makan lima boleh. Mau tanya langsung saya boleh. Ini mungkin 15 menit lagi lah ya, maksimal 15 menit lagi. Kalau mau tanya lagi, Nanya Ustaz, tepat tur Ustaz. silakan Mbak. Eh, aku ada faktur mau nanya gimana di sana makannya, apa kesulitan atau gimana. Terus kemudian aktivitasnya setelah jam belajar itu ngapain aja, terus malamnya ngapain gitu. Boleh mungkin dijelaskan lebih detail. Boleh diulang, kurang kedengaran Pak, suaranya. Jadi di luar jam pelajaran ngapain aja gitu kegiatannya. Kalau misalnya waktu malam atau gimana gitu, jam tidur bagaimana, bangunnya gimana gitu. Mungkin lebih detail gitu kegiatan sehari-harinya gitu. Kegiatan Mungkin sehari-harinya didetailkan. Kedua, masalah makan, jelaskan makannya bagaimana. kalau biasanya kita di Mulazama itu kita makan siang ke Jantan Tower biasanya, atau kita pulang ke rumah buat masak biasanya. Lalu habis Tolong itu dibuka kita kameranya, Fatul. di sholat zuhur di Masjidil Haram atau di masjid dekat sini. Terus jam satu kita ada project di Haram. Terus sorenya habis project ngobrol sama orang Arab itu, kita langsung pulang, ya istirahat gitu, pulang sampai malam. Malam kita tidur biasanya jam setengah 10 udah tidur biasa. Jawab, Bapak. Pagi gimana subuh paginya, terus mulai belajar itu jam berapa gitu. Dari subuh, habis subuh kita ada ngaji ya, kayak murojaah gitu buat persiapan nanti siang sama syekh gitu. Murojaah sampai jam setengah 7 pagi. Habis itu kita pulang ke rumah, siap-siap, mandi, sarapan atau gimana-gimana gitu. Terus jam setengah 8 kita ada pelajaran dunia, sampai jam 9. Baik, betul Pak. Ustadz, izin Jawab, Bapak. bertanya lagi. Silakan, Bu. Eh, ada program untuk kayak kalau di usia mereka itu, apakah biaya hidupnya pure benar-benar dari orang tua? Apakah ada program untuk kayak freelance gitu, boleh bekerja part-time gitu? Atau memang pure Baik, semuanya pembiayaan kehidupan sehari-hari itu ke orang tua? Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus banget ini. Jadi untuk apa namanya harapan yang gratis tentu ya, apa namanya seperti life skill kehidupan mencari maisha mencari uang itu sangat-sangat support. Nah, namun perlu kita pahami kalau yang pas fokus belajar ya fokus belajar. Jadi contoh kita kan belajar hari Ahad sampai dengan hari Kamis. Libur itu hari Jumat sampai hari Sabtu. Nah, kalau nanti teman-teman mungkin ada yang karena Jumat Sabtu ada badal contohnya umroh badal contoh. Nah, itu diizinkan. Atau orang tuanya pakai travel gitu kan. Waktu datang travelnya izin untuk bantuannya gitu. Bantuan travel jamaah itu pernah juga ada di dalam ajaran satu ini juga ada. Jadi mereka atau salah satu dari pekerja teman-temannya saat ini itu ada yang emang nyata ya, jadi buku nyata yang namanya abdan ya. Nah, yang itu abdan, yaitu sampai ya terus 1 juta ya 1 juta sekitar 7 jutaan gitu dapatnya ngalah-ngalahin guru yang handle capek-capek ini ya bisa gitu kalau ditanya bisa apa enggak bisa cuma tetap nggak boleh dulu pembincangan kalaupun ada emang urgent itu izin. Baik, Ustadz. Kalau Terima kasih. kalau pelatihannya khusus untuk level itu enggak ada ya Pak Nur atau Ibu saya pelatihan khusus jadi mutawif contoh
Nah, nggak belum ada untuk puasa SMP. Mungkin tahun ketiga ya. Kalau saat ini belum. Pengalaman yang sudah berjalan ini belum. Ada lagi mungkin pertanyaan untuk saya atau untuk Albert? Silakan. Oke, ini ada yang nanya di chat. Pertanyaan bagus ya. Apakah ada waktu olahraga seperti futsal dan basket? Jawabannya Halo, belum ada. Assalamualaikum. Ya, berarti kan saya lagi ngomong dulu. Ini dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nanti dulu ya. Saya jawab dulu pertanyaan ini ya. Sebentar. Apa namanya? Apakah ada olahraga seperti futsal dan basket? Jawabannya belum ada. Jadi belum ada emang rutin pembelajaran ekstrakurikuler atau olahraga yang bersifat seperti futsal atau olahraga. Sebenarnya ada, cuma agak jauh dan perlu akomodasi seperti itu. Perlu interaksi dengan beberapa namanya kalangan, begitu dari muslimin atau dari orang Indonesia komunitas itu belum sempat ke sana karena kadang kita semester pertama ini fokus ke pembelajaran. Insya Allah semester depan akan ada. Nah, untuk gantinya apa? Gantinya ya olahraga jalan kaki. Jalan kaki, kemudian ada sebagian anak kita itu beli kartu ya. Jadi yang push up, kemudian nge-gym di dalam asrama. Itu yang sudah terjadi atau sudah dapat. Silakan yang lainnya. Jadi Bapak siapa tadi mau jawab, mau nanya, silakan. Can I eat you? Why? Ya untuk akhwat yang nanya di chat itu nggak ada. Akhwat belum ada yang backpacker dari luar. Mungkin kuliah nanti bisa tanya ke saya terkait MHS. Untuk MHS Mafis insya Allah bisa diusahakan. Kalau kemudian belum ada. Silakan yang lain. Baik, yang tadi mau tanya silakan. Yang tadi mau tanya. Oke, Assalamualaikum Ustaz Husin. Ya, Eval. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu. Kita ketemu di Makkah kemarin ya. Aneh, alhamdulillah sama antum ketemu sudah bisa melihat secara langsung kegiatan anak-anak di sana. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah sampaikan diskusi sama teman-teman di yayasan juga sudah saya sampaikan. Sepertinya ini menarik untuk bisa ditindaklanjuti. Oh ya, baik Pak. Ini yang ketemu di masjid ya. Iya, betul. Luar biasa. Salam buat kawan-kawan di sana. Itu saja mungkin nanti follow up kita bisa tindak lanjuti Ustaz. Nanti anak kontak antum. Siap, Bapak. Siap. Silakan yang lainnya. Ya, nggak ada yang disiapkan IDN. Jadi sendiri. Kita cuma pantau aja. Dan itu lebih mandiri dan lebih enak buat anak-anak nanti. Coba ditanya Fatur, nggak apa-apa. Fatur tolong bisa dijawab nggak? Mending masak sendiri atau dikelola sama IDN, Fatur? Tanya sama santrinya. Untuk makanan mending dikelola sendiri atau dikelola sama IDN? Buka kameranya, Fatur. Dikelola sendiri sih. Buka kameranya. Sopan. Oke, mantap. Dikelola sendiri tadi. Dikelola sendiri. Jadi naik sebenarnya. Pas suara. Kenapa kok lebih penting dikelola sendiri Fatur? Mungkin pertama biar bisa belajar mengatur uang, benar. Terus ya mengatur uang aja gitu deh. Sama biar mandiri gitu. Oh, emang seperti itu ya Om. Jadi bukan IDN yang mengelola, jadi dari itu anak sendiri. Terus musrif yang ngapain? Musrifnya atau pengasuhnya atau yang megang itu nanti cuma mengingatkan beberapa waktu mengingatkan
Udah makan belum? Kayak gitu. Kalau belum makan, apa tanggapannya seperti itu? Oke, ada lagi? Baik, ada lagi? Kita tunggu 4 menit lagi. Baik, Ahsan, ini pertanyaan bagus ya. Kalau ada santri yang sakit gimana? Maka perlu disiapkan obat dulu. Jadi setiap individu nanti sebelum berangkat ke sini harus menyiapkan obatnya masing-masing. Satu. Yang kedua, kalau nanti sakitnya di sini dan obatnya tidak sesuai, tidak cocok, kita kan pakai visa umroh. Kalau pakai visa umroh ataupun visa ziarah, itu nanti ada fasilitas apa namanya, rumah sakit gratis ya. Di Ajiat juga ada rumah sakit gratis. Ya. Tapi kalau memang katakan oh tidak menjelek parah gitu, nanti kita cari rumah sakit yang memang di sini ada. Tapi alhamdulillah untuk saat ini sampai saat ini belum ada yang sakit beneran beneran sakit kayak gitu. Ya mungkin capek, pusing kayak gitu. Ya, penyakitnya pondok. Ya untuk yang program SMA, lulus SMA itu nanti bisa masuk ke nyobanya ke apa namanya MNS ya, program MNS. Kalau yang mau fokusnya di ini, kalau mau fokusnya IT itu masuk di Politeknik IDN, nanti akan ada seleksi untuk masuk ke Madinah. Kayak gitu. Belajarnya di Madinah itu belajarnya IT. Kalau di MHS itu belajarnya agama dan tauhid seperti itu. Life skill. Kapan ke Madinahnya? Tadi nggak ikutin kayaknya. Ya, ke Madinahnya tahun kedua. Tahun nanti kalau angkatan 2, apakah langsung ke Mekah ke Madinah itu wajar nanti lihat situasinya. Seperti itu. Kalau tahun pertama ke Madinah, berarti tahun kedua di Mekah. Kalau tahun pertama di Mekah, berarti tahun pertama. Kalau keluar Saudi, keluar haram. Mau ini tanyanya keluar haram atau keluar Saudi? Kalau keluar Saudi itu keluar tanah haram. Keluar gimana? Iya kan? Ya, Bisa kalau saya paling keluar enak-enak. haram, kalau keluar haram itu keluarnya itu masih di dalam Mekah. Kayak keluar Saudi ya. Kalau keluar Saudi wajib bareng-bareng, nggak boleh bisa. Katakan nanti sepakat ke Jordan semuanya bro. Kalau ke Turki semuanya. Jadi nggak ada, oh saya ke Jordan, saya ke sini, saya nggak ada. Jadi harus negeri satu komando. Satu. Kalau ke Jordan semua. Kalau ke Madinah, ke Turki semua. Seperti itu. Kurang lebih. Ya, untuk semester depan nanti bisa ketemu sama Ustaz Arsy sebagai apa namanya. Saya kan sudah membuat program di sana, alhamdulillah sudah berjalan. Nanti yang melanjutkan itu Ustaz Arsy. Saya yang kontrol dari jauh. Ya. Ada apa namanya nanti kalau mau ketemu kontak Anda atau kontak Pak Devi nanti bisa ketemu siapa sama Ustadz yang di DMK. Nanti saya langsung saya kasih tahu. Oke. Ya, pasti Turki ngapain ya? Turki ya. Intinya kegiatannya keluar, Pak. Keluar dari Saudi. Pas di Turki yang ngapain? Ya tergantung mau stay berapa hari di Turki. Kalau stay-nya 1 minggu, ya nyari kegiatan selama 1 minggu dan ngapain? Di kampus kah? Ketemu PPM, kah? Kumpul kah? Banyak masjid, apa namanya itu? Kayak Sofia dan lain sebagainya lah. Kalau ke Jordan ngapain ya? Keluar aja kalau ke Jordan. Nggak pakai mampir. Keluar, masuk. Tadi sudah saya sampaikan ya, keluar, stempel, kemudian masuk lagi, stempel, habis, keluar, masuk pulang. Begitu. KPM nggak ada. Lagi exit, nggak ada KPM. Di exit, itu capek, Pak. Safar.
Kalau bapak nanti punya anak mau dikasih, jadi istilahnya libur ya, sip, mantap. Ya, istilahnya libur. Jadi kalau ke Jordan kan 40 jam naik bis, capek kan? Ya itu nggak ada pembelajaran di dalam bis. Nanti masuk lagi sampai ke tempat ya besoknya masih istirahat, dikasih istirahat langsung belajar. Kasihan kan? Kurang lebih kayak gitu lah. Nanti kita lihat di lapangan seperti itu. Biasanya kan libur sehari atau 2 hari. Ya, sebelum masuk Jordan itu kita beli visa Saudi. Nanti masuk Jordan pakai visa nggak pakai. Jadi masuk, langsung keluar lagi. Keluar ya. Keluar dari Saudi, masuk Jordan kan, kita stempel keluar, masuk ke Saudi, nah baru pakai visa itu. Visa yang kita udah beli semua. Oh iya, mungkin sekiranya cukup ya untuk sesi malam ini. Di sini masih sore ya. Masih sore. Dan semoga apa yang sudah dibuat malam ini bisa memberikan gambaran ya terkait IDN Muhammad itu seperti apa. Dan kalau memang ada ketidakjelasan tutur kata ataupun sikap yang mungkin orang tua ataupun bapak ibu semuanya di sini kurang berkenan ya, kami atau saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap apa yang kita jalankan, kita lakukan malam hari ini, pertemuan ini mendapatkan berkah untuk keluarga kita, anak-anak kita, juga untuk kaum muslim secara umum. Karena kita tadi itu juga sangat luar biasa, yaitu ingin mengirim pemuda-pemuda muslim untuk belajar ke tanah suci Mekah dan juga Madinah, dan beasiswa dan maksudnya bisa langsung. Allah Ta'ala alam. Akhirul kata tertutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Afwan. شفت انت موضوع النقاط؟ قدمت عليها بالنسبه Afwan. Wassalamualaikum. يا عم انزل الينا تعال اللي مين؟ انا ما امسك يعني اخش مجال جهاز بس انه ايش يعني اذا ما لقيت شيء من الضغط بس فيه تلاقي فيه Syukran ya Pak Tur. Baik, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Ada di Brunei.